Jika kita perhatikan dunia sekeliling, mulai dari bangun pagi hingga tidur malam, begitu banyak hal menyenangkan dapat dirasakan, sehingga tidak jarang kita berucap, "Ini sungguh indah, menyenangkan," dan lain sebagainya. Pertanyaannya, lantas, mengapa kita menganggap hal tersebut benar indah? Atau, barangkali mengapa kita merasa suatu hal itu baik? Singkatnya, semua itu adalah tentang nilai, dan disinilah aksiologi berperan, yaitu cabang filsafat yang menyelidiki hakikat dan jenis-jenis nilai. Melalui saluran ini, mengajak kawan-kawan untuk memahami bagaimana aksiologi filsafat, mari kita pelajari bersama. Apa itu aksiologi? Aksiologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang nilai. Kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu aksios, yang berarti nilai atau layak, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi, secara etimologi, aksiologi adalah ilmu tentang nilai. Sederhananya, aksiologi membantu kita untuk memahami peran nilai dalam kehidupan manusia, baik dalam konteks individu maupun kolektif. Ini adalah bidang yang penting, karena nilai-nilai memandu perilaku kita, membentuk budaya, dan memengaruhi cara kita memandang dunia. Sebagai ilmu tentang nilai, aksiologi berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti, apa itu nilai, bagaimana nilai muncul, bagaimana nilai memengaruhi tindakan, apakah nilai bersifat objektif atau subjektif, apakah ada hierarki dalam nilai dan lain sebagainya. Secara umum, aksiologi dibagi menjadi dua cabang utama, yaitu etika dan estetika. Etika, yaitu pengkajian nilai moral, seperti apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana seharusnya kita bertindak. Adapun pertanyaan-pertanyaan seperti, apa itu keadilan, bagaimana kita harus hidup, juga menjadi fokus dalam etika. Sementara estetika, ialah pengkajian nilai keindahan dan seni, seperti misalnya, apa itu keindahan, bagaimana kita mengalaminya, dan apa yang membuat sesuatu dianggap indah. Kawan saluran, salah satu pemikir filsafat ilmu terkemuka di Indonesia, yaitu Jujun Surya Sumantri, mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Bagi Surya Sumantri, aksiologi mempertanyakan untuk apa pengetahuan itu digunakan, bagaimana kaitan antara penggunaannya dengan kaidah-kaidah moral, dan bagaimana penentuan objek yang ditelaah berdasarkan pilihan-pilihan moral. Jujun Surya Sumantri menekankan bahwa ilmu pengetahuan harus memiliki manfaat dan relevansi bagi kehidupan manusia. Sementara Louis Katsoff, dalam bukunya Elements of Philosophy, menyatakan aksiologi sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, yang umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa aksiologi adalah disiplin yang mendalam, tidak hanya sekadar membahas apa itu nilai, tetapi juga menyelami esensi dan dasar filosofis dari nilai-nilai tersebut. Adapun Ahmad Tafsir, seorang filsuf muslim, menyatakan bahwa etika adalah cabang ilmu filsafat aksiologi yang membahas masalah-masalah moral, perilaku, norma, dan adat istiadat yang berlaku pada komunitas tertentu. Ahmad Tafsir juga menegaskan bahwa estetika adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan keindahan, rasa, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perasaan atau penilaian pribadi. Mengingat demikian, dapat kita tarik benang merah tentang aksiologi ini, yaitu suatu persoalan yang mengkaji tentang hakikat nilai baik itu etika maupun estetika. Yang mana nilai-nilai yang dikaji dalam aksiologi tidak hanya bersifat abstrak, tetapi memiliki dampak langsung pada tindakan, keputusan, dan cara hidup manusia. Lain sisi, aksiologi seringkali dihubungkan dengan kegunaan dan tujuan pengetahuan, dengan mempertanyakan bagaimana ilmu dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Persoalan aksiologi. Kawan saluran, sebelumnya telah disebutkan beberapa pertanyaan mendasar yang ingin dijawab oleh aksiologi. Lebih lanjut mari kita ulas satu persatu bagaimana pertanyaan-pertanyaan tersebut. Apa itu nilai? Pertanyaan ini ialah inti dari aksiologi, di mana nilai dalam konteks filsafat merupakan suatu yang dianggap baik, penting, berharga, atau patut untuk dikejar. Nilai bukan sekedar fakta objektif seperti warna atau berat benda,
melainkan melibatkan preferensi atau makna. Konsep nilai sangat kompleks dan seringkali diperdebatkan dalam aksiologi. Dari sekian banyak perdebatan tentang nilai, yang paling menjadi sorotan adalah perihal objektif dan subjektif. Nilai sebagai bentuk objektif merupakan pandangan yang menyatakan bahwa nilai ada secara independen pada objek yang dinilai. Sementara nilai sebagai bentuk subjektif ialah pandangan yang berpendapat bahwa nilai sepenuhnya tergantung pada perasaan, preferensi, atau keinginan individu, di mana apa yang baik bagi individu belum tentu berlaku di luar dirinya. Bagaimana nilai muncul? Kawan saluran, bagaimana nilai muncul merupakan pertanyaan yang menggali asal-usul nilai, apakah inheren, diciptakan, atau merupakan hasil dari proses sosial dan budaya. Mengingat demikian, kemunculan nilai dalam aksiologi dilihat dari beberapa aspek seperti pengalaman refleksi, sosial budaya, kebutuhan, tujuan, dan lain sebagainya. Nilai muncul melalui pengalaman dan refleksi, merupakan kemunculan nilai yang sering didapati, baik individu maupun kolektif. Melalui interaksi dengan dunia dan refleksi terhadap tindakan serta konsekuensinya, manusia mulai mengidentifikasi apa yang dianggap berharga atau merugikan. Selanjutnya melalui sosialisasi dan budaya, di mana masyarakat di sini sebagai pemeran yang menghasilkan nilai dari kebudayaan yang diciptakan, seperti halnya norma-norma, tradisi, agama, dan sistem pendidikan, dengan sendirinya menghasilkan nilai-nilai tertentu. Selain dua faktor ini, tentu banyak lagi sumber keberasaan nilai, baik diukur dari pragmatis dan lain sebagainya. Apakah nilai bersifat objektif atau subjektif? Kawan saluran, salah satu perdebatan paling sentral dalam aksiologi ialah apakah nilai memiliki keberadaan independen dari pikiran manusia, ini mengacu kepada unsur objektivitas, atau apakah nilai sepenuhnya diciptakan atau ditentukan oleh subjek yang menilai. Objektif nilai. Pendukung pandangan ini percaya bahwa nilai pada dasarnya adalah objektif dan universal. Misalnya, kebenaran moral atau keindahan sejati dianggap kebenarannya ada, terlepas apakah ada atau tidak yang menghargainya. Hal ini dapat kita ambil contoh pada pemikiran idenya Plato, yaitu konsep idenya tentang bentuk-bentuk kebaikan dan keindahan. Sementara subjektif nilai, merupakan pandangan yang berpendapat bahwa nilai sepenuhnya merupakan masalah preferensi atau perasaan individu. Apa yang baik atau indah adalah semata-mata masalah selera pribadi. Pandangan ini mengedepankan unsur relatif dalam melihat nilai baik etika maupun estetika. Dari dua pandangan tersebut, pada gilirannya dijembatani oleh pandangan kontekstual, yaitu pandangan yang menyatakan bahwa nilai mungkin tidak sepenuhnya objektif dan subjektif, tetapi muncul melalui kesepakatan atau pemahaman bersama dalam suatu komunitas, atau disebut juga dengan intersubjektif, atau bahwa nilai-nilai bersifat relatif dalam beberapa kondisi seperti konteks budaya, sejarah, atau individu dan lain sebagainya. Hierarki nilai. Persoalan aksiologi ini mengkaji tentang apakah nilai diurutkan berdasarkan tingkat validitas tertentu, atau dengan kata lain, apakah ada nilai yang lebih fundamental dan lebih tinggi daripada yang lain. Menanggapi persoalan tersebut, sebagian filsuf menyatakan ada dan sebagian lainnya menyatakan tidak. Max Scheler berpendapat bahwa ada hierarki nilai yang objektif. Scheler mengusulkan hierarki nilai mulai dari yang paling rendah, yaitu nilai indrawi dan kesenangan, nilai vital berupa kesehatan, selanjutnya nilai spiritual, yakni keindahan dan keadilan, dan yang paling tinggi adalah nilai-nilai kesucian dari agama. Dalam pandangan ini, Scheler menyatakan, nilai yang lebih tinggi harus diutamakan ketimbang nilai yang lebih rendah. Lain pada itu, sebagian filsuf menolak hierarki nilai. Paham ini berpandangan bahwa prioritas nilai bisa sangat bervariasi antar individu, budaya, atau situasi. Apa yang dianggap paling penting bisa tergantung pada konteks dan pilihan personal, sehingga hierarki nilai dianggap tidak ada. Terlepas dari itu, juga terdapat hierarki situasional, di mana sebenarnya hal ini banyak kita temui dalam kehidupan, bahwasanya, dalam situasi tertentu kita dihadapkan opsi untuk memilih antara dua nilai yang bertentangan. Kawan saluran, aksiologi terus menggali pertanyaan-pertanyaan ini, dan tidak ada jawaban tunggal yang diterima secara universal. Bidang ini mengajak kita untuk merenungkan secara mendalam tentang apa yang kita anggap berharga, mengapa demikian, dan bagaimana nilai-nilai tersebut membentuk dunia kita.
Selanjutnya, mari kita lihat pembagian filsafat aksiologi ini, yang mana secara garis besar filsafat aksiologi membicarakan dua nilai, yaitu etika dan estetika. Pembagian aksiologi. Aksiologi, sebagai studi tentang nilai, dengan klasifikasi tradisional, terbagi menjadi dua cabang utama, yaitu etika dan estetika. Terlebih awal, mari kita lihat tentang etika. Etika sebagai cabang kajian aksiologi, mengkaji perihal nilai moral atau tentang baik dan buruk, yaitu suatu analisis terhadap sifat dan tindakan manusia, apakah bernilai atau tidak, termasuk padanya adalah penyelidikan karakter atau watak seseorang, seperti halnya apa yang membuat seseorang menjadi baik dan buruk dan lain sebagainya. Secara umum, etika dibagi menjadi tiga bagian, metaetika, etika normatif dan etika terapan atau disebut juga dengan etika deskriptif. Metaetika, membahas tentang hakikat dan makna konsep-konsep moral, misal seperti, apa artinya benar dan salah, apakah moral objektif atau subjektif. Sedangkan etika normatif, ialah upaya merumuskan prinsip moral yang dapat memandu tindakan yang benar dan salah misal seperti, utilitarianisme, deontologi, etika kebajikan dan lain sebagainya. Adapun etika terapan ialah penerapan prinsip-prinsip etika normatif dalam kehidupan, dan tidak jarang dalam hal konkret seperti kode etik pekerja, etika medis, etika lingkungan, etika bisnis dan lain sebagainya. Kawan saluran, selanjutnya mari kita lihat cabang berikutnya filsafat aksiologi yaitu estetika. Estetika merupakan cabang aksiologi yang mengkaji nilai keindahan dan seni, di mana estetika berusaha menjawab pertanyaan mengenai apa itu keindahan, bagaimana kita mengalaminya, apa yang membuat suatu karya dianggap indah dan lain sebagainya. Sementara itu, bagaimana hubungan antara etika dan estetika? Meskipun keduanya adalah cabang yang berbeda, etika dan estetika seringkali saling berkaitan, seperti pesan moral dalam seni, keindahan moralitas, tanggung jawab estetika, keseimbangan, dan lain sebagainya. Pesan moral dalam seni, di mana banyak karya seni mengandung pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh seniman. Misalnya, sebuah puisi yang mengeksplorasi keadilan, pengorbanan, cinta kasih serta lainnya. Kemudian, keindahan moralitas, ialah tindakan moral yang tinggi, yaitu karakter yang memiliki keindahan tersendiri dalam sebuah karya seni, baik keindahan dalam tindakan altruistik, atau pengorbanan diri, maupun keindahan dalam sudut pandang ketiga. Terlepas dari itu, dalam estetika juga terdapat tanggung jawab estetik dan keseimbangan, di mana terdapat argumen yang menyatakan bahwa seniman memiliki tanggung jawab etis dalam karyanya, misalnya untuk tidak mempromosikan kebencian dan kekerasan, tidak mengundang permusuhan, serta lainnya. Sementara keseimbangan, ialah peranan pelaku dalam menjaga nilai etis tindakan dan nilai estetis untuk penikmatnya. Beberapa filsuf percaya bahwa, kehidupan etis juga mencakup penghargaan estetis untuk mencapai kehidupan yang seimbang dan penuh makna. Kawan saluran, dengan demikian, dapat kita pahami bahwa, etika dan estetika ialah dua pilar aksiologi yang dapat membantu memahami dan menavigasi dunia nilai, baik dalam ranah perilaku dan moralitas, maupun dalam ranah keindahan dan ekspresi artistik. Selanjutnya, untuk melengkapi bagian akhir, mari kita lihat juga bagaimana aksiologi dalam dunia Barat dan Islam. Aksiologi Islam dan Barat. Kawan saluran, sekiranya menarik untuk melihat perbandingan aksiologi dalam kedua tradisi ini, meskipun keduanya mengkaji nilai, namun tentu terdapat perbedaan di dalamnya, seperti sumber dan orientasi nilai. Lebih lanjut, mari kita selami bagaimana aksiologi dalam kedua tradisi filsafat tersebut. Aksiologi dalam filsafat Barat. Dalam tradisi filsafat Barat, terutama setelah abad pencerahan, terjadi pergeseran yang signifikan, dari pandangan yang didominasi agama ke arah yang lebih sekuler dan antroposentris dengan berpusat pada manusia. Pergeseran tersebut pada kenyataannya juga mempengaruhi bagaimana aksiologi dalam tradisi filsafat Barat, seperti halnya sumber, yakni tidak mengambil agama sebagai sumber nilai, dan lebih fokus dalam corak antroposentris dengan peranan akal dan pengalaman indera. Misalnya, teori etika seperti utilitarisme, yaitu, nilai yang ditentukan oleh konsekuensi yang menghasilkan kebahagiaan terbesar, atau deontologi Kant,
di mana nilai berasal dari tugas rasional universal, dan semuanya berakar pada akal manusia. Sisi lain, abad pencerahan juga mendorong lahirnya nilai dari aspek kebebasan, di mana adanya penekanan pada otonomi individu dan kebebasan turut membentuk nilai, sehingga setiap individu memiliki hak untuk menentukan nilai-nilai hidupnya sendiri, sejauh tidak melanggar hak orang lain. Di samping itu, ilmu juga dianggap suatu disiplin yang netral terhadap nilai, dalam artian bahwa, dalam pandangan barat modern ilmu bertugas untuk menemukan kebenaran objektif tentang bagaimana alam bekerja, tanpa mempedulikan konsekuensi moral atau spiritual. Kegunaan atau nilai dari penemuan ilmiah adalah tanggung jawab pengguna atau masyarakat, bukan ilmu itu sendiri, sehingga sering kita dapati terjadinya amodal akibat perkembangan teknologi dan sains. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa, kajian aksiologi dalam filsafat barat cenderung bertujuan untuk mencapai kebahagiaan individu, kesejahteraan sosial, kemajuan rasional, dan otonomi manusia. Aksiologi dalam filsafat Islam. Kawan saluran, aksiologi dalam tradisi filsafat Islam berbeda, atau sangat berbeda dengan tradisi filsafat barat, demikian karena banyak faktor, mulai dari landasan sampai pada tujuan. Dalam tradisi filsafat Islam, aksiologi memiliki landasan transendental dan teosentris yang kuat, tentu berbeda dengan filsafat barat, khususnya setelah pencerahan dengan penekanan antroposentris sebagai landasan nilai. Islam memandang bahwa, nilai tertinggi berasal dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Jika dalam filsafat barat, sumber nilai berasal dari manusia, baik akal maupun pengalaman indera, dalam tradisi filsafat Islam, terdapat beberapa sumber nilai seperti, wahyu ilahi, sunnah rasul dan akal serta indera. Wahyu ilahi, atau Al-Quran, dalam filsafat Islam adalah sumber nilai primer dan tertinggi. Di mana diyakini bahwa, Al-Quran menyediakan kerangka etika dan estetika yang komprehensif, menggariskan apa yang baik dan buruk. Sementara, sunnah atau akhlak Nabi, merupakan etika dalam Islam yang berakar pada teladan mulia Nabi Muhammad, sehingga sering disebut dengan istilah etika profetik. Adapun akal dan pengalaman juga diakui dalam filsafat Islam, sebagai alat untuk memahami dan mengimplementasikan nilai ilahi dalam konteks kehidupan manusia. Namun, akal tidak beroperasi secara independen dari wahyu, melainkan berfungsi untuk memahami wahyu dan menerapkannya dalam situasi yang berbeda. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa, etika merupakan inti dari aksiologi Islam. Tujuan utamanya adalah membentuk karakter mulia individu yang selaras dengan ajaran ilahi. Konsep-konsep seperti keadilan, kebaikan, tanggung jawab, dan kesalehan, adalah sentral, sehingga moralitas tidak bisa dipisahkan dari spiritualitas dalam Islam. Sementara estetika, atau keindahan dalam Islam seringkali dipahami sebagai manifestasi dari keindahan dan kesempurnaan Allah. Seni seperti kaligrafi, arsitektur Islam, seni taman dan lainnya, bertujuan untuk mencerminkan kebesaran ilahi dan membawa kedekatan dengan Tuhan. Estetika dalam Islam tidak sekadar seni untuk seni, tetapi seringkali memiliki dimensi spiritual dan fungsional. Kawan saluran, maka kita dapati tujuan dari aksiologi filsafat Islam, yakni untuk mencapai mardatillah atau ridhonya Allah, kebahagiaan di dunia dan akhirat, dan mewujudkan khalifah di muka bumi yang bertanggung jawab dan bermoral. Selesainya bahasan tentang aksiologi dalam tradisi filsafat Islam dan Barat tersebut, menutup aliran kita kali ini. Bagaimana, apakah kawan-kawan saluran menyukai filsafat? Akhir kata, semoga bermanfaat dan terima kasih.